Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tarjih. Secara etimologis, tarjih adalah kata dari bahasa Arab yang memiliki arti menguatkan. Sedangkan secara istilah, tarjih adalah mengutamakan salah satu dari dua hujjah yang lebih kuat dari yang lainnya. Ada banyak pendapat dari para ulama yang mengungkapkan pengertian dari tarjih. Badran Abu Al-Ainan Badran menjelaskan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua alasan yang tampak untuk diamalkan. Sedangkan menurut Muhammad Jawab Muqniyah, tarjih adalah berpegang mengutamakan salah satu dari dua hujjah yang lebih kuat dari yang lainnya. Karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian. Dari serangkaian penjelasan singkat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tarjih adalah usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat. Karena di antara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, tarjih adalah upaya penyelesaian dua dalil atau lebih yang berlawanan. Intinya, tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak bertentangan satu sama lainnya. Langkah tarjih. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa tarjih adalah upaya untuk memilih salah satu dari dua dalil yang tampak bertentangan untuk diamalkan. Latar belakang dari kemunculan tarjih adalah adanya perlawanan di antara dalil-dalil hukum yang akan dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum. Setelah ditemukan dalil yang terkuat, maka dijadikan pegangan dalam mengamalkan hukum Islam. Langkah-langkah untuk melakukan tarjih dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tarjih terhadap dalil-dalil nas yang masih berlawanan dan tarjih terhadap qiyas. A. Tarjih antara dalil nas. Tarjih di antara dalil-dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalalah nas itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan adalah sebagai berikut. 1. Jika terjadi perlawanan antara an-nas dan al-zahir, maka yang diutamakan adalah an-nas, sebab an-nas itu dilihat dari segi dalilahnya lebih kuat dari al-zahir. 2. Mendahulukan al-mufassar dari al-nas dilihat dari segi dalalahnya, sebab al-mufassar lebih kuat dari an-nas. 3. Mendahulukan al-muhkam dari al-zahir, an-nas dengan al-mufassar. 4. Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nas. Dengan kata lain, dilihat dari penunjukan dalalah nas, maka ibarah nas lebih kuat dari isyarah nas. Karena ibarah nas apa yang disebutkan bukan berdasarkan isyarat. 5. Mendahulukan isyarah nas atas dalalah nas dilihat dari tingkatannya, maka isyarah nas lebih kuat dari dalalah nas. 6. Mendahulukan dalalah mantuk atas mafhum jika terjadi perlawanan antara dalalah mantuk dan mafhum. 7. Jika dalil nas yang berlawanan mempunyai kekuatan hukum yang sama, maka jalan yang akan ditempuh adalah menggabungkan dan mengkompromikan dalil atau nas yang berlawanan tersebut. 8. Berpaling dari kedua dalil. Jika semua jalan tidak dapat dilakukan, begitu pula dengan tarjih terhadap perlawanan dua dalil tersebut, maka mujtahid harus memalingkan dengan menggunakan istidlal, yaitu pindah kepada dalil lain yang lebih rendah tingkatannya. B. Tarjih perlawanan
di antara kias. Berdasarkan pandangan ulama usul, ternyata di antara kias juga terdapat perlawanan. Jika terjadi seperti itu, maka mujtahid harus mengambil atau berpegang pada salah satu yang terkuat darinya. Jika ilat qiyas tersebut salah satunya ditetapkan dengan jalan nas, mansus, dan juga lainnya dengan munasabah, maka yang dipegangi adalah ilat mansus. Selain itu, tarjih di antara qiyas ini juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni sebagai berikut. 1. Tarjih tentang ilat hukum. Yang terpenting dalam tarjih tentang ilat hukum adalah menguatkan atau mendahulukan kias dengan ilat hakiki daripada kias yang ilatnya berdasarkan pertimbangan saja. Yang dimaksud ilat hakiki adalah ilat mansusah, sedangkan ilat berdasarkan pertimbangan adalah yang diperoleh melalui ijtihad. 2. Pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan ilat. Yang terpenting adalah menguatkan ilat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qat'i, menguatkan atau mendahulukan ilat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang zahir daripada as-sabar wal taqsim. 3. Tarjih tentang dalil hukum. Menurut Asy-Syaukani, bahwa al-aslu atau pokok sebagai tempat penyandaran qiyas yang dalilnya qat'i harus lebih didahulukan daripada yang dhanni. 4. Tarjih dengan al-far'u. Dalam hal ini, menurut Asy-Syaukani, bahwa al-far'u atau cabang yang secara substansial pertautannya dengan nilai pokok mempunyai nilai hukum dan ilat yang sama lebih dikuatkan dari al-far'u atau cabang yang pertautannya dengan pokok hanya sama dari segi jenis hukum dan nilai ilatnya saja. Dari serangkaian penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antaranya dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainnya. Adapun latar belakang kemunculan tarjih adalah adanya perlawanan di antara dalil-dalil hukum yang akan dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum. Meski demikian, para ulama sepakat bahwa tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Terjadi perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pandangan mujtahid dari segi